Cuman ini bocoran aja ya, kalau misalnya di marketing itu pasti kan ada insentif tuh, ada batinya tuh. Nah kalau misalnya batinya itu bisa sampai nama aku Marsella Permata, aku biasanya dipanggilnya Marsella atau Sela. Aku umurnya berapa ya sekarang? 22. Bulan depan aku 23. Oh, 23. Oke. Aku sekarang kerja di bank swasta. Aku sekarang baru setengah tahun sih. Udah setengah tahun ya? 6 bulan berarti? Iya, 6 bulan. Aku di bagian marketing. Nah, aku jauh banget dari jurusan itu kebetulan karena aku dari teknik arsitektur. Sebenarnya ceritanya panjang ya kalau misalnya untuk diceritain, cuman short story-nya itu berawal dari waktu pas lagi, jadi emang cita-cita aku itu dari kecil itu aku pengen kerja di bank, tapi suatu saat pas lagi aku SMA itu semuanya berubah ketika pas lagi SMA itu aku kebetulan dapet uangnya dari menggambar. Jadi akhirnya pada saat waktu SMA aku pikir, oh enak juga nih ya cuman ngegambar terus tiba-tiba aku bisa dapat uang nih gitu. Cuman aku ngegambarin teman-teman aku gitu. Terus akhirnya aku dapat uang. Akhirnya aku pikir ya udah deh aku kuliah aja di arsitektur. Ternyata pas lagi aku nyemplung di arsitektur, wah, arsitektur itu nggak semudah yang aku bayangkan ya ternyata. Jadi di arsitektur itu ya ribet banget lah sebenarnya. Cuman aku nggak menjelekan arsitektur juga karena kalau arsitektur itu sendiri sebenarnya kalau untuk orang-orang yang suka dan emang passionnya di sana itu pasti mereka bakal suka banget sama posisi di arsitektur itu. Gitu. Cuman pas begitu aku ngejalanin hari-hari aku di arsitektur, aku itu justru malah lebih enjoy ketika saat aku presentasi depan orang, terus ketika aku bertemu orang-orang, ketemu klien gitu, terus ketemu sama arsitek-arsitek, dan aku tuh lebih enjoy di sana sampai akhirnya aku ngalamin lah tuh di tugas akhir yang menurut aku tuh itu tugas akhirnya berat banget sih. Udah setelah terlewati itu semuanya, terus dari situ aku mikir kayaknya aku mending balik lagi deh ke bank. Terus akhirnya aku masuklah ke bank. Terus awalnya cuma coba-coba masuk ini itu di bagian bank. Terus akhirnya kebetulan aku masuk nih di bagian marketingnya. Dan selama pas sekarang udah aku ngejalanin selama 6 bulan sekarang, itu yang aku rasain sekarang aku enjoy banget dan seneng banget bisa kerja di sini. Karena yang aku rasain selama aku kuliah panjang di arsitektur selama 4 tahun, aku tuh lebih enjoy ketika aku presentasi ke orang, terus aku lebih enjoy ketika aku ketemu sama orang, dan pas lagi aku kerja di bank, itu semua aku dapetin, lebih ke situ sih. Wow, panjang banget ya ceritanya. Iya, katanya short story tapi panjang juga ya. Oh, okay. Kalau kita sih basicnya ya kita nyari nasabah pasti. Pasti kita cari nasabah, terus cari orang yang mau nyimpen dananya di kita, sama nyari orang yang mau minjem uang dari kita. Kalau kasarnya kayak gitu, tapi sebenarnya intinya kita ngebantuin semua nasabah-nasabah sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kita nge-maintain semua nasabah-nasabah dari bank ini gitu. Oh tentu pasti ada targetnya. Yang pertama itu pastinya knowledge tentang bank itu sendiri apa. Kalian harus tahu itu bank itu perusahaan yang kayak gimana gitu. Terus yang kedua itu komunikasi, karena kebetulan saya di marketing posisinya itu komunikasi itu sangat penting. Terus yang ketiga harus pede sih kalau menurut saya, karena ya pasti kalau yang namanya marketing gitu, maksudnya terlepas dari itu, kalau di bank itu kan ada CS, ada teller, itu kan pasti kalian bertemu sama orang, ketemu langsung sama orang. Kalau misalnya kalian nggak pede, ya kalian nggak akan bisa ngobrol sama orang kayak gitu.
Yang paling menyenangkan adalah ketika kita ditarget, lalu kemudian kita achieve, terus pasti kan kita dapat award-nya. Itu sih yang senangnya. Oh, berarti kompetitif sekali ya? Sebenarnya yang namanya marketing pasti kompetitif banget, tapi ya kita yang namanya satu tim lah, kita saling bantu sebenarnya sesama marketing kayak gitu. Lingkungan kerjanya enak, senang banget aku kerja di sini karena dari mulai CS, teller, terus dari mulai pimpinan aku, terus sampai senior-senior aku itu benar-benar saling bantu kita semuanya gitu. Jadi karena kita udah ngerasanya satu cabang itu benar-benar milik sendiri gitu. Jadi mau gimana pun kita pasti bakal perjuangin cabang itu supaya tetap maju kayak gitu. Yang malesin ketika kita mengalami penolakan. Sebenarnya kalau misalnya ditolak itu udah hal yang biasa sih ya. Cuman kayak kan yang malesin banget tuh ya, kayak kita udah jauh-jauh datang ke rumah nasabahnya atau ke tempat nasabahnya, terus kayak kita udah, "Pak, Bu, tolong dong gini-gini ya." Kita udah nawarin hehehe, terus lama-lama dia kayak cuma nanya-nanya aja. Soalnya kan banyak, ada beberapa nasabah juga pasti ada yang kayak pengen tahu aja, ada yang ngetes aja, terus lama-lama di ending ditawarin, "Mau ya Pak?" No, oke, itu malesin banget sebenarnya. Aku males sih kalau misalnya kayak gitu, tapi enggak sih, bercanda. Aku sayang nasabah. Kisaran aja, bocoran gitu. Kalau gajinya pasti di atas UMR sih gitu. Cuman ini bocoran aja ya. Kalau misalnya di marketing itu pasti kan ada insentif tuh, ada batinya tuh. Nah kalau misalnya batinya itu bisa sampai 3 atau 4 kali dari UMR. Wow. Dari gaji yang benar. Berarti justru insentifnya yang gede ya? Iya dong, insentifnya. Makanya kenapa para marketing itu kita menggebu-gebu banget untuk berjualan supaya dapat insentif, ya enggak? Pesan-pesan untuk kalian yang mau kerja di bank dan khususnya untuk yang pengen jadi marketing, itu yang pertama knowledge. Knowledge itu kalian harus tahu dan benar-benar kalian harus nguasain produk gitu. Pokoknya kuasain semualah itu, karena kita harus jualan, ya gimana cara kita jualan kalau kita nggak hafal produknya. Terus yang kedua itu kita harus percaya diri. Karena tanpa percaya diri itu kita nggak akan bisa jualan nantinya, pokoknya kayak gitu sih. Terus sama yang ketiga, kalau untuk jadi marketing kita harus sabar dan tetap semangat meskipun kita mengalami banyak penolakan dimanapun dan kapanpun. Dan kita sebenarnya caranya adalah harus selalu bisa baca situasi orang gitu. Jadi karena kalau kita bisa baca untuk situasi kayak misalnya, wah orang ini kayaknya sukanya kayak gini nih, kita harus bisa ikut gitu. Kalau misalnya dia sukanya main sepak bola, kita harus suka juga sama sepak bola gitu, mau nggak mau kayak gitu. Jadi kita harus baca pasar juga sih. Dan tips yang terakhir adalah dimanapun dan kapanpun itu kalian harus bawa kartu nama, karena siapapun bisa jadi prospekan orang-orang kayak gitu. Itu kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak. Dah. Bye.